Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dr. Aldila Hendi PS, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan, dan tentunya saya berpraktek saat ini di Rumah Sakit Eka Hospital Depok. Penyakit batu kantong pedu itu bahwa ada kantong pedu kita itu di dalamnya batu-batu yang ada yang kecil, ada yang besar, yang bisa menyebabkan terjadi gejala tertentu. Batu empedu itu banyak macamnya, jadi dia bisa penyebabnya karena makanan seperti kolesterol, kemudian juga bisa karena penyebabnya dia seorang wanita atau obesitas, bahkan ada pasien-pasien yang fertil artinya subur itu juga memiliki faktor risiko terhadap terjadinya batu empedu. Dan yang terpenting juga usia. Usia di atas 40 tahun sangat mungkin sekali terjadinya batu di kantong empedu itu. Sebenarnya sederhana kita menilai dari gejala pada pasien tersebut. Kalau pasien sudah memiliki gejala tertentu yang mengarah ke batu empedu, kita baru bisa lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan salah satu yang bisa kita lakukan paling sering adalah USG atau ultrasonografi di bagian perut. Dengan USG kita mampu bisa melihat, wah apa ini ada batu tidak di kantong empedunya. Itu adalah pemeriksaan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih akurat lagi kita bisa memiliki pemeriksaan misalnya MRI atau MRCP yang khusus menilai saluran empedunya hingga dari kantong empedu sampai saluran utama. Ada tidak sebenarnya batu di dalam saluran empedu. Nah ini akurasinya cukup tinggi. Cuma ada indikasi-indikasi tertentu kita harus melakukan MRCP. Tapi yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah sakit mana saja kita bisa menggunakan USG. Ya, kalau misalnya kita sudah menemui gejala-gejala seperti MAH yang tidak sembuh-sembuh, maka kita harus berpikir bahwa ini ada hal lain selain MAH. Apalagi kita tadi ada beberapa faktor risiko, misalnya di atas usia 40 tahun, berat badan berlebih, kemudian fertil, artinya dia memiliki keturunan yang cukup banyak. Nah, itu kita harus berpikir bahwa bisa jadi di gejala batu empedu. Tapi yang paling khas dari gejala batu empedu adalah nyeri perut sebelah kanan atas. Jadi kalau ada rasa nyeri di ulu hati, kemudian mulai di kanan atas dia berpindahnya, bahkan sampai tembus ke punggung hingga ke bahu sebelah kanan, yang frekuensinya hilang timbul, makin memberat. Nah itu baru kita sangat harus concern bahwa ini jangan-jangan gejala khas batu empedu. Jika sudah ada gejala yang saya sebutkan tadi, maka dianjurkan ke rumah sakit terdekat sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti USG. Sebenarnya kita melihat dari gejalanya. Kalau misalnya kita lagi medical check up, kemudian kebetulan ada batu kantong empedu, ukurannya di bawah 1 cm, tidak terlalu besar, tanpa gejala, kita tidak akan menganjurkan tindakan operasi. Jadi tindakan operasi atau intervensi yang kita lakukan hanya ketika ada gejala, berapapun ukuran batunya. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 cm tanpa bergejala, kita bisa bantu dengan obat-obatan. Memang ada obat-obat peluruh batu yang bisa akan menghilangkan batu tanpa harus tindakan operasi. Tapi kalau sudah bergejala atau kita bisa bilangnya simptom, sudah ada simptomatik dari batu empedu, maka kita anjurkan untuk melakukan tindakan. Berapapun ukuran batunya. Dok, kalau misalnya ukurannya di atas 1 cm tapi tidak bergejala, biasanya kalau secara pribadi saya menganjurkan untuk dilakukan tindakan. Kenapa? Karena lebih dari 1 cm akan sulit untuk dihancurkan dengan obat-obatan, bahkan berpotensi untuk menimbulkan gejala di kemudian hari. Ya, ini seringkali ditanyakan ya sahabat sehat ya. Jadi memang banyak sekali ada ketakutan ketika sudah ada batu empedu, bahkan bergejala yang seperti saya sebutkan. Bimbang mau operasi atau tidak sih sebenarnya. Nah ini ada beberapa metode yang memang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Memang yang paling banyak pengangkatan batu empedu sekarang ini kita menggunakan adalah laparoskopi. Dan teknik ini sudah kita lakukan di Rumah Sakit Eka Hospital Depok. Jadi penggunaan laparoskopi itu hanya memasukkan alat di 3 titik di perut kita yang ukurannya cuma setengah sampai 1 cm saja atau 0,5 cm sampai 1 cm. Di bagian pusar, di bagian atasnya dan sebelah kanan perut dengan 3 titik seperti
sebesar pulpen kita mampu mengambil kantong empedunya beserta batunya dengan sayatan yang sangat-sangat minimalis, dan itu kita sarukan di bawah lipatan-lipatan perut sehingga pada saat nanti recovery secara estetik pun tidak terlihat bahwa itu bekas operasi. Recovery-nya juga menjadi lebih cepat dengan penggunaan laparoskopi. Nah, yang kita ambil adalah kantong empedunya, jadi bukan batunya saja supaya kita menghindari terjadinya kekambuhan di kemudian hari. Banyak yang di dunia dengan menggunakan laparoskopi ini pemulihannya jauh lebih cepat. Memang laparoskopi ini karena sangat minimal sekali sayatannya, hanya 1 cm, nyerinya jauh lebih minimal dibandingkan kita menggunakan sayatan yang sangat besar atau cara konvensional. Makanya sudah hampir ditinggalkan cara-cara konvensional, kita sudah menggunakan standar yaitu laparoskopi, dan ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Eka Hospital Depok ini. Nah, selain nyerinya yang minimal, recovery-nya lebih cepat. Artinya habis operasi, besok paginya sudah bisa jalan. Dianjurkan bahkan sudah mobilisasi, jalan, rasa nyeri minimal, makan sudah sepuasnya. H+2 pasca operasi sudah bisa pulang atau rawat jalan. Bahkan pasien-pasien yang saya tangani 1 minggu sudah mereka melaporkan, "Dok, saya sudah pilates, sudah bisa nge-gym, bisa aktivitas, jogging, olahraga seperti layaknya orang yang tidak dioperasi sama sekali." Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan teknik laparoskopi. Ya, betul. Memang pada saat pasca tindakan pengangkatan kantong empedu itu fungsinya hanya penampung sementara cairan empedu. Cairan empedunya masih ada. Artinya dari sahabat sehat tidak perlu khawatir tentang nutrisi, mengganggu aktivitas ketika kantong empedu itu sudah diangkat. Namun anjuran-anjuran bagi kami kepada sahabat sehat adalah harus dikurangi makanan-makanan yang berlemak, karena sekalinya makanan berlemaknya terlalu berlebihan biasanya akan suka BAB-nya cair atau berminyak. Nah, itu salah satu efek samping pasca pengangkatan kantong empedu. Tapi tidak usah khawatir mengenai nutrisi atau racun-racun yang tidak dimetabolisme, semuanya seperti layaknya orang normal karena pada dasarnya cairan empedu itu masih ada. Hanya itu saja makanan yang berlemak saja yang harus dikurangi, lainnya makan apa saja seperti layaknya orang normal yang punya kantong empedu. Tujuan pengangkatan atau tindakan laparoskopi pengangkatan kantong empedu adalah mengambil kantongnya itu supaya tidak terulang kembali. Makanya kalau kita sudah ambil kantong empedunya, harapannya tidak pernah akan ada batu di kantong empedu lagi sehingga tidak terulang kembali. Namun ada beberapa batu yang warna hitam, yang penyebabnya bukan batu kolesterol atau kita sebutnya batu genetik, bisa muncul kembali tapi bukan di kantong empedunya, cuma di saluran empedu yang lain. Karena kita saluran empedu itu akan selalu ada, kantongnya sudah hilang, namun saluran empedu itu bisa tercipta batu kembali. Walaupun itu kejadiannya sangat kecil, jadi tidak usah khawatir setelah pengangkatan kantong empedu kita akan bisa observasi. Untuk batu empedu yang sifatnya karena lemak, makanan-makanan berlemak seperti batu kolesterol warna kuning ya, sebaiknya dikurangi makanan-makanan yang berlemak, misalnya gaji, bersantan, atau minyak yang sudah diproses berkali-kali. Itu sebaiknya kita kurangi supaya kadar-kadar lemak kita tidak menumpuk sehingga mengkristal kembali di saluran empedu. Tapi bagi yang batu empedu yang sifatnya genetik, yang warna hitam, nah ini kadang-kadang walaupun kita sudah modifikasi gaya hidup, dia bisa muncul dengan sendirinya karena akibat proses genetiknya dia. Nah, antisipasinya ya memang yang bisa kita lakukan adalah tetap modifikasi gaya hidup seperti kurangi makanan rendah kolesterol, olahraga yang teratur, jaga hidup sehat, minum air putih, jaga imunitas yang cukup baik, itu akan mencegah terjadinya proses pembentukan batu empedu. Baik Sobat Sehat, terima kasih sudah menonton video edukasi dari channel YouTube kami. Bagi sobat-sobat sehat yang memiliki pertanyaan, tentunya banyak penasaran nih tentang batu kantong empedu, bisa tulis di bawah komentar, di kolom komentar kami. Dan tentunya kami tidak lupa, jika ingin melihat video edukasi kami yang lain, bisa mensubscribe di atas ini. Nah, untuk mensubscribe channel YouTube kami supaya bisa mendapatkan info-info lebih banyak lagi tentang video edukasi kesehatan di Eka Hospital. Baik, terima kasih Sobat Sehat.